bisa tuntas. TV juga ya, kalau TV ikut undang-undang nggak bakal rugi deh. Sekarang kan mungkin mereka rugi ya, mungkin saya nggak tahu juga, dihentikan oleh KPI lalu disuruh ubah alur. Ya udahlah kita rubah sekalian, mungkin sudah ada perjanjian kontrak dengan industri iklan, saya nggak tahu. Cuma ini pelajaran kita bersama. Dan mungkin juga gini Mbak, iklan juga harus hadir nih, perusahaan Oh, iklan. memilah dan memilih Ya supaya program mereka mana ya masang kan. iklan itu di ya sesuai kaidah moral. Ada yang kalau ya ceritanya itu tentang poligami, mohon maaf ya. Misalnya begitu ya nggak usah lah beriklan di situ. Saya ditanya juga di DPR kemarin Itu tuh juga Komisi bisa 1. menjadi filter Iya, begitu ya. ditanya gimana tentang poligami. Waktu di Komisi 1 saya bilang posisi saya berada bersama dengan suami yang setia dengan satu istri. Saya bilang begitu di rapat itu. Nah, undang-undang ini masih membolehkan poligami. Kalau dilarang tidak boleh tayang. Saya stop langsung tayang tersebut, tidak boleh tayang. Masih membolehkan itu. Namun demikian, saya imbau di forum ini juga di TVRI, saya ingin imbau semua televisi kemudian untuk membuat cerita jangan poligami. Sekalipun itu memang Mengambil peran untuk mengkampanyekan ya, poligami. mengkampanyekan setia pada satu istri. Ini contoh baik. Bu Retno tadi saya pertanyaannya soal itu. Apa batasan antara eksploitasi anak main sinetron atau dia mengaktualisasikan diri sebagai pekerja seni kan nggak apa-apa ya Bu Retno. Tapi apa batasannya antara eksploitasi dengan aktualisasi diri? Ya, sebenarnya ketika anak itu ukurannya di anak ya. Kalau anak itu merasa senang, itu mimpinya atau itu memang keinginannya. Lalu kan harusnya diajak bicara gitu, dan orang tua harusnya juga paham anak tuh aktivitasnya apa saja. Seperti tadi Mbak Lintang sudah sebutkan, dia pulang jam 1 tapi besok pagi dia harus sekolah. Nah ini kan hal-hal yang berbeda memperlakukan anak. Jadi kalau terkait ini sebenarnya nih filternya ada di orang tua loh. Karena jadi di orang Undang-Undang tua Nomor 35 tahun 2014 pun mengatakan demikian ya Bu ya. tentang Masuk eksploitasi. orang tua dilarang mengeksploitasi anak. Betul, walaupun dia anak kandungnya nggak boleh dieksploitasi. Jadi bentuk eksploitasi itu kan jadi gini ya, itu seharusnya tercantum dalam kontrak. Dan mestinya kita semua seragam, jangan sampai gini juga. Udah jangan pakai dia, agak ribet di kontrak. Kan akhirnya juga yang justru orang tua ingin melindungi anak-anaknya, malah anak-anaknya juga jadi tidak bisa mengaktualisasikan diri. Jadi ini seharusnya seragam ya. Jadi aturan di mana-mana bahwa ketika melibatkan anak maka jam kerjanya seharusnya tidak boleh lebih dari gitu. Kalau tadi Jepang 18 gitu, saya setuju banget gitu ya. Tapi kalau kita lagi normal nih ya, belajar aja sampai 3:30 di Indonesia. Jadi kalau 18 itu datang langsung pulang kan gitu ya. Jadi artinya mungkin ada apakah di Sabtu Minggu. Jadi memang ada, tapi karena ini kejar tayang jadi harus tiap hari. Nah untuk tiap hari ada batasan. Kalau misalnya di Jepang tadi 18, apakah Indonesia misalnya bisa jam 20 terus anaknya pulang. Nah itu yang memang harusnya seragam menurut saya. Yang kedua adalah kok ini orang tua harus jadi filter nih, semua orang tua yang anaknya artis gitu ya atau pemain sinetron. Ya dia harus ini bahwa hak-hak anak dia itu harus tetap terpenuhi karena anak tuh punya hak istirahat di undang-undang. Jadi dia punya hak istirahat, itu ganggu tumbuh kembangnya loh kalau dia kurang tidur. Nah, jadi ini hak-hak anak tetap utama. Nah, jadi dia mengeksploitasi dirinya dia mengaktualisasikan diri, tentu boleh apalagi sesuai dengan minat dan bakat dia. Namun tadi batasan eksploitasi kalau dalam peraturan perundangan kan kira-kira gini. Ini sebenarnya untuk kepentingan siapa? Anak ini bekerja. Apakah untuk dirinya atau sebenarnya untuk orang lain. Orang lain itu bisa saja siapapun lah, orang dewasa yang memiliki punya hak wali terhadap dirinya gitu atau orang tua dia. Nah, ini kan berarti kepada siapa? Untuk kepentingan siapa gitu. Kalau memang untuk kepentingan anak, mestinya ya tidak perlu kita dipus betul untuk apalagi soal kejar tayang. Kalau orang tua yang paham ya pasti saya tidak sepakat anak saya misalnya kejar tayang. Nah, menurut saya ini menjadi sesuatu yang harusnya di penyeragaman sih di semua PH. Berarti harus ada aturan berlaku umum. Betul. Jadi seorang pekerja seni ini anak namanya standar pekerja kontraknya harus seperti ini. Seperti apa ketika dia berbicara anak. Anak kan 0 sampai usianya sebelum 18 tahun ya. Nah, berarti antara itu berarti kontrak ini harusnya berbeda mempertimbangkan anak. Kalau pakai undang-undang tenaga kerja, sebenarnya seorang anak tuh maksimal kerja tuh 3 jam. Nah, apakah itu bisa diterapkan soal 3 jam tadi gitu ya. Nah,
satu lagi sebenarnya kalau soal tadi ya poligami, kemudian pernikahan anak, Andini. boleh saja itu jadi tema, tapi ngelawan gitu loh. Jadi Hmm. alur ceritanya adalah orang anak ini mau dinikahkan di usia anak, terus dia melakukan perlawanan sampai kemudian berhasil dan suatu saat dia menjadi apa, kan itu menginspirasi orang untuk Inspirasi untuk menolak pernikahan Iya, ini. menarik ya. gitu. Ini upaya kampanye ya. boleh aja Ya, ini gitu, menarik. tapi Waktu begitu. kami klarifikasi ke Indosiar tentang poligami ya, Mhm. jawabannya mirip ibu ini. Jadi kami ingin menggambarkan bahwa poligami itu tidak seideal yang orang kira, tidak mudah. Nah, ini jawaban. Jadi mereka ingin melihat bahwa poligami juga itu menjadi masalah. Nah, ini menurut pihak Indosiar. Ya, cuman kan masing-masing beda persepsi. Lagi Publik cari kemudian pembenaran menangkapnya, publik kemudian menangkapnya lain. Ya, lain, pasti lain. Dan saat ini kita membicarakan bukan untuk menghakimi, tapi untuk membicarakan ke depan. Jangan Ya. sampai kemudian ada program-program televisi yang justru mengkampanyekan hal-hal yang tidak Yang sesuai. melawan program pemerintah, karena kan pemerintah kita lagi mau nurunin angka perkawinan anak. Ini justru malah mengkampanyekan perkawinan anak. Kan kami menangkapnya begitu. Dinilainya begitu. Baik, kita jeda dulu. Usai jeda saya akan tanyakan ke semua narasumber, kira-kira belajar dari peristiwa ini, belajar dari ketika warganet semua heboh. Ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kita semua lakukan untuk bisa menjaga jangan sampai anak-anak kita yang seharusnya berprestasi kemudian dieksploitasi di dunia televisi. Sesaat lagi di Forum Christian. Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Ini di segmen akhir Pak Agung, Bu Lintang dan juga Bu Retno. Saya mau mendapatkan perspektif dari Anda bertiga. Kira-kira kepentingan kita satu, jangan ada eksploitasi anak di televisi. Kualitas program di televisi kita mengembalikan hak publik yaitu pemilik frekuensi. Kualitasnya harus bagus. Dari Pak Agung apa? ya, saya bersyukur ya netizen ini kritis banget. Ini bekal utama kita untuk melihat semua tayangan televisi. Dan ke depan tentunya dukungan netizen ini sangat berharga.